Selamat siang. Gimana? Apa kabar? Baik. Masih semangat ya? Masih. Yang walaupun ini sudah jam-jam mengantuk, tapi kelihatannya masih semangat semua ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, tolong kursi mejanya dirapikan atau diperhatikan kursi, jangan sampai ada yang kena kabel. Ya. Atau kalau ada plastik jajan, tolong diamankan. Tidak ada ya? Harus terus ya. Bersih. Kita mulai, saya mau cek kehadiran dulu. Ini semua hadir ya? Hadir. Semua ya? Ya. Oke, mantap. Terus dipertahankan ya. Jangan sampai. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang untuk pimpin kita doa untuk mulai pembelajaran ini. Jangan. Berkumpul dan teman-teman, mari kita maju dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan doa ini kepada pendidik Tuhan Bapa, kami kasih kita Bapa dengan Bapa dan jawab kami hingga di lembaga ini. Bapa, pada hari ini kami anak-anakmu melakukan segala tugas kami, yaitu menggambar. Mari Bapa yang kami doa dan kami minta, dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Diana sudah memimpin doa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perintah-perintah AutoCAD ya. Mungkin yang minggu kemarin kita belajar pengenalan apa itu AutoCAD. Semua sudah tahu ya, sudah lihat tampilan AutoCAD. Hanya kita belum mengenal perintah-perintah apa yang ada di dalam AutoCAD ya. Atau di rumah ada yang sudah pernah belajar atau saya tahu tentang perintah-perintah AutoCAD? Sudah. Perintah apa saja yang Anda sudah tahu? Lain, rectangle, circle. Wah, berarti Anda di rumah bisa ini belajar ya. Jadi itu yang kita harapkan, jangan menunggu semua itu didapatkan di sekolah, di rumah pun atau dimanapun kita bisa dapat tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi manfaatkan handphone Anda, ya manfaatkan untuk browsing atau mencari tahu hal yang berkaitan dengan AutoCAD. Ya, sehingga apa? Memudahkan Anda untuk belajar lebih cepat. Ya. Karena tantangan ke depan semakin ketat, kita harus belajar untuk menyesuaikan di dunia kerja. Ya, bisa tidak? Bisa. Oke. Nah, pertama-tama materi kita ini tidak semata-mata sebagai hafalan, ya. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mempunyai kompetensi, ya. Kita mempunyai kompetensi yang baik, ya. Jadi harus kompeten, ya, untuk menghadapi tantangan di dunia usia, dunia kerja. Nah, nanti Pak Guru akan menjelaskan materi, ya. Jadi nanti anak-anak hanya fokus mendengarkan atau melihat paparan yang Pak Guru sampaikan lewat infokus, ya. Tidak perlu anak-anak lihat ke belakang, cukup lihat ke depan dan memperhatikan bagaimana Pak Guru menjelaskan, ya, apa itu line. Karena nanti Pak Guru selain menjelaskan langsung mempraktekkan, ya. Jadi langsung dokumennya berjalan, ya. Jadi tidak hanya kita menjelaskan, tetapi Pak Guru langsung kasih contoh. Oh, line ini seperti ini. Itu maksudnya. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya. Jadi nanti Pak Guru jelaskan dari sini. Silakan untuk
Perhatikan ke layar depan. Ya, oke. Lalu akan buka aplikasi AutoCAD. Nah, perintah-perintah AutoCAD ini berada di menu bar di bagian atas. Ya. Nah, ini nanti saya hanya fokus menjelaskan perintah-perintah AutoCAD itu yang kita butuhkan dalam menggambar bangunan. Ya, mendesain suatu bangunan. Nah, pertama kita mulai membuka yang namanya draw. Ya. Di draw ini ada banyak perintah. Ya. Di draw ini ada banyak perintah. Nah, perintah yang pertama saya mau jelaskan tentang line. Ya. Apa itu line? Line itu adalah untuk membuat garis lurus. Ya, untuk membuat garis lurus sesuai dengan apa yang kita inginkan ukurannya. Misalnya seperti ini, saya klik line, lalu saya klik di area gambar, saya tarik ke arah kanan atau ke atas. Nah, ini masih bebas ya. Nah, supaya Anda bisa membentuk dalam keadaan mendatar atau secara vertikal, maka kita tekan auto atau tekan F8. Nah, ya, atau seperti ini. Nah, saya sekarang masuk tenaga. Misalnya panjang garis itu 8 meter, ya, 8 meter. Nah, karena kita menggambar di sini menggunakan satuan milimeter, berarti 8 meter itu saya rubah satuannya menjadi 80.000 milimeter ya. Berarti sama-sama ke 80.000. Enter lagi untuk mengakhiri. Ya, ini kita coba cek ukurannya. Silakan Anda saksikan video yang saya tayangkan kali ini. Ini adalah salah satu video dari playlist kami AutoCAD. Dan seperti biasa, di video ini kita akan bahas perintah poligon, mulai dari fungsi perintah poligon, cara mengaktifkan dan cara menggunakan perintah poligon, serta observasi yang bisa kami sesuai kebutuhan dari perintah poligon ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kemudian keterangan dimensinya juga sama, semuanya 12, tetapi ukuran poligonnya berbeda-beda. Untuk poligon yang pertama di sini, nilai 12 ini dihitung dari titik center ke ujung poligon atau titik pertemuan antara sisi poligon. Kemudian di poligon kedua di sini, dimensi 12 dihitung dari titik center. Jika tidak terlihat, mungkin tertutup oleh icon rectangle, jadi kita expand dulu. Kemudian kita pilih poligon, maka perintah poligon sudah aktif. Cara selanjutnya bisa juga kita aktifkan perintah poligon dari baris perintah. Oke, kita mulai dari poligon yang paling kiri. Di sini jumlah sisi poligon ada 6 atau segi 6. Kemudian jenis poligonnya increment in circle dan radius circle-nya 12. Jadi cara pertama atau langkah pertamanya kita klik perintah poligon. Ya, sudah kita sama-sama menyaksikan video tadi dengan penjelasan poligon tadi. Sekarang waktunya untuk persilakan kepada anak sekalian. Kira-kira dari penjelasan tadi, penjelasan Pak Guru dengan video tadi, mungkin ada yang belum mengerti. Saya persilakan. Oke, Agus. Saya belum mengerti langkah-langkah membuat poligon. Belum mengerti langkah-langkah membuat poligon. Yang pertama. Iya. Yang pertama. Oke. Mungkin di antara kalian ada yang bisa membantu menjelaskan? Oke, Sanon. Bisa menjelaskan? Oke, laptopnya Pak Guru saya di sini. Dan nanti silakan yang lain mengamati apa yang teman kalian jelaskan. Lebih baik langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tekan perintah poligon,
Terus kita klik titik apa sudut yang ditujukan. Contohnya sampai di 8 sudut. Nah, terus kita klik di area gambar. Ada pilihan di bawah, ada inscribe between circle, use double circle. Untuk pertanyaan yang pertama tadi kita yaitu kemarin inscribe between circle di dalam lingkaran. Kita klik yang ini, terus sudah langsung jadi. Kita masukkan ukuran 1200. Nah, kita cek ukurannya. Klik di atas, klik lihat. Oke, sudah ya, sudah bisa, harus bisa. Bisa. Oke, ya kita tepuk tangan untuk seperti ini ya. Ini yang pertama tadi, ya, seperti yang dijelaskan oleh Samuel, benar sekali. Lalu kalau misalnya kita mau buat yang tadi yang slider ya, sekarang circle slider yang berada di bagian luar. Caranya sama, kita klik polygon, terus kita masukkan. Kalau kita mau butuh yang 6 sisi ya, kita ketik 6. Ya. Dan lalu kita tentukan titik awal ya. Kita tentukan titik awal, kita klik satu kali di area gambar, lalu kita pilih. Di sini ada dua pilihan. Tadi kan yang dijelaskan oleh Samuel, memilih inscriber ya. Nah sekarang kita pilih yang circle slider ya. Atau bisa dengan cara kita ketik C, ya seperti ini ya. Tinggal kita masukkan angka. Misalkan tadi sama mengisi angka 1200 ya, kita lakukan yang sama 1200. Nah, seperti ini. Nah, kita coba cek. Tadi kita ngecek ukuran itu dari titik sentral ke sudutnya, tapi ini tidak. Kita cek dari titik sini ke sisi ini, tengah. Sama ya? Hanya perbedaan ini circle slider ini ya, ini ya. Nah kita coba cek radiusnya. Kita menggunakan circle, kita klik supaya kita mengetahui perbedaan. Sedangkan circle ini kita pilih. Jadi ini perbedaannya. Ada ini berada di dalam ya, sedangkan circle itu berada di luar ya. Jadi cara pertama ini berada di dalam, dan kedua berada di luar. Sedangkan kita ingin ini yang ketiga, kita ingin supaya sebuah sisi itu sama ukuran 1200 ya. Caranya tidak jauh beda. Kita klik polygon, terus kita titik 6, enter, lalu kita langsung pilih add G ya, lalu kita titik E, enter, kita klik satu kali ya. Lalu kita tentukan nilainya 1200 ya, 1200 ya. Kita cek apakah semua sisinya sama 1200 ya. Sama ya, sama. Kita kerja semua pasti. Nah, ini yang kita buat ini ketika nanti Anda membuat apa, baut ya, membuat kap bangunan. Biasa dalam kap bangunan itu kalau kap
pasti menggunakan pengunci, ya, bal pengunci, ya. Dalam bal pengunci itu pasti butuh yang namanya palu, ya, mur, seperti ini. Sudah paham? Sudah. Itu tentang poligon, ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Ada yang bertanya? Yang lain? Mungkin tentang line atau rectangle? Ada? Oke, terus. Pertanyaannya kemana? Ya, cara menggunakan perintah rectangle, ya. Ada yang bisa jawab? Diam. Oke, coba menjelaskan. Mari di sini. Pertama-tama kita klik perintah rectangle yang ada di menu atas. Kita klik di layar gambar sebagai titik awal. Lalu kita geserkan kursor ke arah kanan dan kita tekan Shift L. Kita masukkan angka, misalkan ukuran kamar tidur 3x3, maka angka yang dimasukkan adalah 3000, 3000. Enter. Untuk memastikan ukuran kotak tersebut, mari kita cek bersama-sama. Ya, betul ya? Betul. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, ternyata sangat betul. Bagaimana ini? Sudah paham? Paham ya? Ya, jadi itu gampang saja bicara itu. Oke, ya, terasa apa yang kita pelajari hari ini hampir semua sudah bisa mempraktekkan, ya. Saya ingin memberi tes ringan saja, ya. Mau tes pengetahuan kalian apa dari pemaparan materi tadi bisa Anda menyimak atau tidak, ya. Jadi ada soal ini hanya 4 nomor, silakan nanti dijawab, ya. Jawab dengan baik dan benar. Oke, silakan dikerjakan 2 menit. Ya, kalau habis silakan diukur. Lengkap ya? Oke, terima kasih. Ya, sebelum Bu Guru mengakhiri, Bu Guru mau menyimpulkan, ya, apa yang kita pelajari hari ini. Jadi yang perlu kita pelajari hari ini adalah untuk kita pergunakan atau langkah-langkah yang kita gunakan ketika kita menggambar atau mendesain suatu bangunan. Ya. Kalau kita tidak mempelajari
perintah-perintah AutoCAD itu, maka ketika kita mau merencanakan suatu bangunan, baik itu dari denahnya, dari fondasinya, potongannya, tampaknya, tanpa kita harus mempelajari perintah-perintah yang ada, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu, apa yang kita pelajari hari ini betul-betul Anda kuasai, sehingga ketika nanti kita mengimplementasikan dalam menggambar denah, perintah-perintah yang kita pelajari hari ini itulah yang kita pergunakan. Ya, bisa ya? Oke, sebagai bahan refleksi kita hari ini, Pak akan membagikan ada soal-soal ini berkaitan dengan refleksi. Ya, silakan nanti Anda mengisi. Oke, kita tekan dalam waktu 2 menit. Silakan Anda catat kira-kira materi apa yang Anda pelajari hari ini. Lalu apa yang Anda sukai pada materi hari ini? Lalu apa yang Anda tidak sukai? Atau mungkin ada perbaikan? Silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ini sebagai tugas tambahan kita, Pak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah hanya satu nomor ya, hanya satu nomor. Silakan Anda merencanakan sebuah denah, ya, entah bentuknya apa, silakan Anda rencanakan, ya, rencanakan denah. Minimal rumah sederhana, ya, satu lantai ya, jangan dua lantai dulu. Ya, kita belajar hal yang kecil dulu, ya. Jadi silakan nanti pulang ke rumah, sampai di rumah Anda mengerjakan tugas yang Guru sampaikan. Bisa tidak? Bisa. Nanti Anda sambil mencari literatur di lewat internet atau Google Chrome atau di YouTube, ya, bisa. Nah, lalu nanti kita akan praktekkan, ya, dari metode yang kita pelajari hari ini, kita mempraktekkan bagaimana cara membuat denah, ya, dari denah yang Anda rencanakan dalam sebagai tugas ini. Bisa ya? Bisa. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat denah. Ya. Oke, mungkin hanya saja untuk mengakhiri semua pembelajaran kita hari ini. Saya minta sekali lagi Diana untuk memimpin kita doa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa dan berdoa kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjawab kami, dan jawab kami menggambar di mata hati.
Tuhan apapun yang kami lakukan tadi yang berkenan dalam hati, yang kurang berkenan dalam kemampuan. Kami pada surga hanya media yang meminta, dan pengantar Yesus Kristus Tuhan dan bersama kami. Haleluya. Oke, terima kasih. Radiana sudah kita doa siang hari ini. Dengan berakhir ya doa ini maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Oke, silakan Anda kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan KBM seperti biasa. Ya. Oke.